Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu jamaah musholah al-hakim yang dirahmati Allah SWT, pada hari malam ke-8 malam ke-7 ya, sama-sama sudah kita laksanakan sholat isya ya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih ya. Semoga Allah menerima sholat kita, zikir kita, dan doa-doa kita yang sudah kita panjatkan tadi. Dan juga salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, qudwah hasanah hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini yang disebutkan sebagai Syahrul Mubarak ya, Mubarak adalah bertambah ya, aziyadat ya, bertambah khair, bertambah kebaikan-kebaikan di dalamnya berlipat ganda. Maka sudah siogianya kita kemudian ya memperbanyak amal ibadah yang kita kerjakan, yang tadinya sering kita abaikan, maka di bulan Ramadan ini coba kita abadikan, maksudnya dirutinkan, gitu ya. Kita kerjakan dengan semangat, gitu ya, dengan istiqomah hingga nanti 30 hari ke depan. Kenapa begitu? Ya, karena salah satunya, ya sama-sama tadi sudah kita dengar ayat yang saya baca, ya kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat tentang perintah shaum itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya kalau kita shaum ya bulan Ramadan ini dengan penuh ya, memenuhi rukun-rukun puasa, rukun-rukun shaum, maka Allah akan jamin kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun, akan mendapat gelar takwa ya. Bagi kita umat Islam, maka mendapatkan gelar yang paling tinggi gitu ya, selain gelar radhiyallahu an, gitu ya, Allah ridho pada mereka, maka la'alakum tattaqun ini adalah gelar yang tinggi. Menjadi dapatkan gelar takwa, orang yang menjadi orang bertakwa adalah dambaan bagi setiap muslim ya. Dan caranya gampang ternyata. Allah berikan clue, Allah berikan cara, yaitu salah satunya dengan menjalankan ibadah shaum dalam bulan Ramadan ya. Allah jamin la'allakum tattaqun. Allah jamin la'allakum ini kalau dalam bahasa Arab adalah harapan yang bisa dicapai ya. Ada lagi, kalau misalnya kita baca surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Nah, ya laitani ini adalah harapan yang gak mungkin tercapai ya kan. Ketika surat An-Naba tersebut digambarkan ketika orang kafir melihat azab akhirat,
Maka mereka berkata, wa ya laitani kuntu turaba, seandainya kami menjadi tanah saja. Ya, nggak usah hidup jadi tanah aja, itu udah lebih beruntung dibandingkan menjadi manusia yang harus menghadapi adab Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Ya. Tapi kata-kata la'alakum tattaqun adalah harapan, ya, sesuatu yang bisa dicapai. Kata-kata yang bisa kita capai yaitu ketakwaan. Jadi ketakwaan ini bukan utopis, bukan mimpi, tapi dia bisa dicapai ketika kita memaksimalkan saum beserta rukun-rukunnya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar, ya, kalau misalnya Imam Ghazali itu membagi 3 puasa, ya. Jika puasa orang biasa, puasa orang umum, puasa orang khusus, sama puasa orang super khusus, gitu ya. Kalau umum itu sekedar nahan lapar aja. Ketika khusus, maka dia sudah mempuasakan seluruh tubuhnya, matanya, hidung, telinganya, mulutnya, itu sudah puasa, menjauhi perbuatan-perbuatan yang lagwi, yang sia-sia, dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak membawa manfaat. Ya, diganti dengan perbuatan-perbuatan yang memberikan nilai manfaat kita di yaumil akhir nanti. Banyak bertasbih, banyak lakukan istighfar, ya, banyak kemudian lakukan sholawat, itu yang kemudian keluar dari mulut kita. Dan mata kita pun dipuasakan, puasa terhadap hal-hal yang melihat dilarang oleh Allah SWT, hal-hal yang melihat maksiat, gitu ya, mengurangi hal-hal yang tidak perlu, lihat yang perlu saja, melihat menggunakan mata untuk membaca Quran, terus kemudian memperbanyak baca buku, memperdalam ilmu dan lain-lainnya, gitu ya. Dan mengurangi juga kuping kita mendengar hal-hal yang gibah, hal-hal yang tidak perlu kita dengar, ya. Hal gibah, gosip-gosip, gitu ya. Terus kemudian info-info selebriti yang gak ada ujungnya, ada aja setiap hari, ya kan? Karena memang selebriti uangnya dari situ. Ketika orang beritanya keluar, maka uangnya dapat dari situ, penghasilannya dari situ. Sementara kita yang dengerin dan kemudian itu, ya, cuma ketiban itu aja, mana dimanfaatkan sama mereka. Padahal itu bukan tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan semua yang ada dalam tubuh kita ini demi beribadah kepada Allah, ya, sesuai dengan syahadat kita la ilaha illallah. Maka semua yang ada, semua yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Hatta kita bekerja mencari nafkah, itu tujuannya bukan lain, ya, selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan mencari nafkah untuk ibadah? Ya, karena Allah menyuruh kita, ya, sebagai laki-laki, kepala keluarga misalnya, itu menafkahi keluarga, ya, menjadi qawamu 'ala nisa, menjadi pelindung bagi perempuan, ya. Nah, maka kita harus bekerja dan menafkahi mereka. Itu kan diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari ibadah. Itu yang kita kerjakan, ya. Kenapa kita kemudian berbuat baik kepada orang tua? Ya, karena Allah juga memerintahkan, ya kan, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kamu kepada orang tua. Itu yang kita kerjakan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Gitu. Nah, terus puasa yang ketiga katanya Imam Ghazali ini puasa orang super khusus, puasa orang-orang yang tidak lagi terikat dengan dunia. Nah, itu makomnya udah tinggi banget, ya. Tapi kita minimal capai yang kedua, gitu ya. Mencapai yang kedua, bahwa kita mencoba untuk mempuasakan mata, hidung,
telinga, mulut kita dari berbuat maksiat. Ya, jadi bagaimana caranya kita mencapai la'allakum tattaqun? Gampang. Ya, tinggal berpuasa dan penuhi rukun-rukunnya. Insya Allah Allah jamin akan mencapai gelar takwa. Ya, dan tentunya mencapai gelar takwa ini di bulan Ramadan jauh lebih mudah dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita puasa, kalau kita puasa di bulan Ramadan 1 bulan kita sanggup. Coba puasa di luar bulan Ramadan 1 minggu aja, itu tantangannya berat banget. Puasa Syawal yang 6 hari, ya, itu godaannya banyak banget, ya. Silaturahim ke rumah cing, ada ketupat, ada opor ayam, ya kan? Makin lagi ke rumah encang, ada tape ketan. Ya, jadi emang harus godaan di luar Ramadan jauh lebih berat dibandingkan di bulan Ramadan. Ya, jadi kita dapat fasilitas, dapat apa namanya istilahnya karpet merah, jalur VIP untuk mencapai gelar takwa. Yaitu dengan memaksimalkan bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan lebih sulit lagi mencapai gelar takwa. Nah, maka ibu bapak sekalian, saya mengajak diri saya pribadi dan ibu bapak sekalian untuk memaksimalkan ya bulan Ramadan ini ya untuk mencapai gelar takwa, gelar yang kita idam-idamkan, gelar yang kemudian nanti ya di surat Al-Talaq itu Allah mengatakan bahwa Allah akan cukupkan rezekinya, ya Allah juga akan balas dengan surga, ya insya Allah seperti itu. Allah SWT, ya semoga bapak dan ibu dan semua ya dapat memaksimalkan Ramadan ini dan juga memperoleh gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawla hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.